Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrati ajana syaitan yang terangkat al-muqarrabin khususan mu'allif hadzal kitab Said Maliki. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam abana ummatina jadina sallallahu syaihina khususan ila mahadina asqiya malang dalam bidhi masanti malang. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 148. Al-iddah wal ihdad. Kayaknya tinggal sedikit. Paling beberapa minggu udah hatam. Kita harus persiapkan kitab yang baru setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal iddatu wal ihdad. Iddah dan ihdad. Ihdad itu berkabung. Masa iddah, tentang iddah dan masa berkabung ketika ditinggal mati atau cerai. Idza tulikot, nalikane terjadi perceraian, terceraikan sapa almaratu seorang mar'ah, tolakon baian, padha tolak bain, au raj'ian utawa tolak raj'i. Masih ingat tolak bain dan raj'i ya? Tolak raj'i itu tolak 1 dan 2 yang suami istri bisa dengan mudah untuk rujuk kembali. Kalau bain itu tolak yang ketiga, yang suami istri tidak boleh rujuk kembali tanpa diselani oleh pernikahan yang lain. Ketika terjadi perceraian, baik tolak raj'i atau bain, baik perceraian pertama dan kedua dan ketiga itu dengan pasangan yang sama loh ya. Nikah, cerai, nikah lagi, cerai, berarti 2 kali cerai. Itu raj'i. Nah, kemudian ternyata setelah 2 kali cerai bisa rujuk kembali. Nah, setelah rujuk kemudian cerai lagi. Itu bain. Ketika terjadi perceraian baik raj'i maupun bain, fushin nikahi atau kerusakan nikah, terpisahkan, atau fusikho atau terpisahkan apa rusak nikahi apa nikahu nikahi ba'da duhuli, setelah terjadi hubungan suami istri, duhul biha kelan mar'ah wajabat. Ketika terjadi perceraian atau nikah itu rusak, tetapi perceraian tadi terjadi setelah terjadinya hubungan suami istri, maka wajib alai yang atasnya mar'ah opo al iddatu iddah. Kalau nikah itu terjadi hubungan seks suami istri, maka wajib iddah. Bagaimana kalau misalnya suami istri akad nikah, belum terjadi hubungan seks suami istri kemudian cerai? Nah, kalau itu yang terjadi maka tidak ada iddah. Nah, sehingga yang dilihat adalah ba'da duhul, setelah hubungan suami istri. Kenapa harus ada iddah? Libaro'ati rahimiha, untuk membersihkan rahimnya, untuk memastikan bahwa istri perempuan itu tidak hamil. Itu satu. Yang kedua alasannya iddah adalah lintisalan, kan krono untuk memenuhi, mengikuti li amrillahi ta'ala, maring perintah Allah ta'ala, alladzi saro'a, yang telah mensyariatkan alidata ing iddah. Yang kedua adalah kenapa harus iddah, yaitu karena perintah Allah ta'ala. Wala ya'lamu, dan tidak ngerti soal murada ing karepe ing tujuane minha saking iddah bitafsili ahkamnya kelan hukum rinciannya illa huwa subhanallah wa ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Jadi ini yang seperti disampaikan oleh Imam Malik. Kenapa seorang perempuan itu wajib iddah? Yaitu perintah Allah ta'ala. Kita nggak tahu. Kalau alasannya, misalnya sebagian kita kan alasannya begini, kenapa disuruh iddah?
adalah karena untuk memastikan perempuan itu rahimnya bersih, tidak hamil. Kalau dulu sehingga nunggu 3 bulan, 4 bulan. Nah, sekarang kan dengan test pack itu kan sudah diketahui, tapi kan iddah tetap jalan. Nah, karena itulah kemudian dikatakan kenapa perempuan itu setelah terjadi perceraian atau ditinggal mati suaminya kemudian tetap harus iddah. Ya karena itu perintah Allah, selesai. Karena kita nggak tahu sebetulnya hakikatnya untuk iddah itu untuk apa. Allah sendiri yang tahu. Jadi bukan sekedar untuk mengetahui rahimnya bersih atau tidak, bukan itu. Itu hanyalah kita yang mengatakan itu kita. Tetapi karena di dalam Al-Quran Tuhan tidak memberikan keterangan kenapa harus iddah. Karena itu Imam Malik mengatakan kenapa harus iddah, ya wallahu alam bisawab. Ya Allah Ta'ala aja yang tahu. Karena itu diperintahkan iddah, ya iddah. Tujuan sebenarnya untuk apa kita nggak tahu pastinya. Hanya kemudian sebagian kita mengatakan untuk insya Allah adalah mungkin untuk agar dipastikan rahim perempuan itu bersih, tidak hamil, sehingga konsekuensinya akan beda. Tapi yang mengatakan bahwa agar rahimnya itu terpastikan bersih itu bukan dari syariat, itu reka-reka kita, karena syariatnya tidak menjelaskan alasannya apa. Karena kalau kita mengatakan tujuannya itu untuk memastikan rahim itu bersih, tidak hamil, maka sesungguhnya dengan banyak alat, salah satunya yang paling sederhana dengan istilah test pack ya, maka kan sudah selesai. Maka kalau memang alasannya untuk memastikan rahim itu tidak hamil, maka dengan test pack tidak hamil berarti tidak ada iddah. Kan begitu. Nyatanya kan iddah tidak tergantikan. Maka berarti alasan penting dari iddah wallahu alam bisawab. Nggak ada, kita nggak ada yang tahu. Karena itu di sini juga dikatakan wala ya'lamul murada minha bitafsil ahkamiyya illa huwa. Ya Allah sendiri yang tahu. Wallahu alam bisawab. Tapi yang pasti adalah ketika terjadi perceraian atau nikah itu terpisah, bisa terjadi karena perceraian atau ditinggal mati, itu perempuan wajib iddah. Waman sapane wong tazawaja. Iddah tadi adalah setelah terjadi hubungan loh ya. Perempuan yang diwajibkan iddah itu adalah setelah nikah itu ada hubungan seks suami istri. Itu wajib iddah. Nanti iddahnya macam-macam. Nah, sekarang bagaimana kalau perempuan nikah kemudian belum terjadi hubungan seks kayak zaman biyen? Zaman biyen itu kan pernah toh laki-laki perempuan nikah gak atut sampai 2 tahun. Tapi untungnya suaminya sabar, tetap ditunggoni walaupun akhirnya lama-lama juga atut, anaknya akeh. Nah, saiki 2 tahun kok 2 tahun. Beberapa minggu gak atut ya wallahu alam bisawab. Kan sekarang gitu toh. Dulu kan banyak toh, karena nikah sering kalau dulu tuh nikah gak tahu calonnya. Tidak jarang kalau Ustaz kadang cerita nih mbah-mbah biyen mondok, ibu-ibu mbah-mbah sepuh cerita dulu kula nikah Ustaz mondok di Jombang, mondok moro-moro oleh orang tuanya dijemput. Lah kok mulih, wis pokoke saiki mulih. Teko omah wis enek terop. Ki kok enek terop lapo nikah? Ya sinten sing nikah? Ya awakmu sing nikah. Nah, dulu kan gitu biasa. Mak saiki ya wallahu alam. Enggak ono saiki. Nah, waman tazawaja, waman sapane wong tazawaja kang nikah sapa man wa bimroatin kelan seorang perempuan wa talaqoha lan kemudian terjadi perceraian qoblal masih sebelum hubungan suami istri. Bagaimana kalau ada seorang nikah kemudian belum sempat melakukan hubungan suami istri kemudian cerai? Fala iddata, mongko tidak ada iddah lau kediman alaiha ing atase istri. Maka istri yang cerai sebelum ada hubungan seks maka tidak wajib iddah. Diwajibkan iddah itu setelah ada hubungan. Liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtum. Ini ayatnya, ini ayat piro nggih? Nanti dicari. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtum nalikane nikah sapa sira mukminati ing perempuan
mukmin, summa talaktumuhunna, kemudian cerai, min qabli antamasuhunna, sebelum yanto nyentuh sapa sira huna ing mukminat tadi, sebelum terjadi hubungan suami istri, famalakum, mongko ora ana lakum kedhi sira alaihina ing atase mukminat min iddatin, saking kewajiban iddah. Jadi perempuan yang iddah setelah cerai atau ditinggal mati suami itu hanya perempuan yang pada waktu pernikahan terjadi hubungan. Kalau yang tidak ada hubungan, maksudnya hubungan seks, bukan hubungan komunikasi mangan bareng. Hubungan seks, maka yang tidak terjadi hubungan seks tidak wajib iddah. Tak taduna, yang menghitung sapa atau gawe iddah sapa sira ha ing mar'ah. Waya utawi mar'ah fi hakiman. Iddah waya utawi iddah iku fi hakiman ing dalem hae seseorang tahidu kang haid salah saat durin ing 3 kali suci, au salah satu haidotin untuk 3 kali haid lil khurati, kedua orang perempuan merdeka. Iddahnya berapa? Kalau perempuan merdeka itu 3 kali suci atau 3 kali haid. Hitungannya nanti beda loh. Yang Al-Quran itu kan hanya salah satu kuru. Kuru itu apa? Kuru itu ada yang mendefinisikan kuru itu haid, ada yang mendefinisikan kuru itu suci. Nanti konsekuensinya beda. 3 kali suci dengan 3 kali haid itu kan beda hitungannya. Lama waktunya kan beda. Karena haid itu bisa hanya seminggu, bisa 3 hari, bisa 2 minggu. Sementara kalau waktu suci kan lebih lama. Sehingga beda hitungannya. Tetapi ulama berbeda pendapat. Ada yang memaknakan suci, ada yang memaknakan haid. Sehingga kita bisa mana yang lebih, kalau kita belajar usul fikih, intinya adalah mana konteks yang tidak memberatkan perempuan. 3 kali suci atau 3 kali haid. Yang misalnya kalau dia cerai sama suaminya, kemudian di luar sana ada yang sudah menunggu, ada toh yang saya tunggu jandamu. Misalnya kalau cerai kemudian ditunggu, ada yang nunggu, maka mana yang kemudian tidak memberatkan perempuan sehingga dia kemudian bisa segera menemukan gantinya. Kan gitu. Nanti hitungannya beda. Untuk perempuan merdeka itu waktu iddahnya 3 kali, bisa 3 kali suci atau 3 kali haid. Untuk yang budak, wayak tadulan gawe iddah sopal amatu budak. Kalau perempuan budak iddahnya adanya bikuru ini dengan 2 kali kuru. Jadi kalau perempuan budak rupanya lebih mudah, hanya 2 kali, tidak sampai 3 kali. Wal mutalaqatu utawi perempuan, ini dawe Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wal mutalaqatu utawi perempuan yang terceraikan itu tarabasna gawe gawe iddah bi anfusihinna kelan awak dhewe ini salah satu kuru ing 3 kali kuru. Yang berbeda pendapat para ulama itu istilah kuru. Kuru itu apa? Itu yang berbeda pendapat. Ada yang kuru itu bermakna suci, ada yang bermakna haid. Ada sebagian ulama menafsirkan kuru itu haid, ada yang bermakna ditafsirkan dengan suci. Kita bisa berbeda pendapat, tetapi kalau kita belajar di dalam banyak kasus, prinsipnya adalah mana di antara pendapat itu yang kemudian tidak membebani perempuan. Itu. Fala yahilu, mongko tidak halal. Lahune kedhe perempuan apa yaktumna, ento menyembunyikan maing barang khalaqallahu, khalaqa yang menciptakan sapa Allah fi arhamihinna ing rahimnya. Ayat ini mengatakan kenapa perempuan harus iddah, karena agar di dalam rahimnya bisa diketahui hamil atau tidak. Lain dulu ayatnya kan kecenderungannya kita bisa mengamankan gitu. Karena itulah sebagian ulama mengatakan salah satu tujuan iddah adalah untuk memastikan rahim perempuan itu bersih, tidak punya anak. Karena kalau punya anak kan konsekuensinya beda. Iddahnya menjadi lebih lama toh, karena sampai melahirkan.
Karena itu di sini kan kesan yang bisa kita pahami adalah wala yahilu lahunna ayaktumna, agar tidak tersembunyikan di rahimnya itu ada apa. Itu anaknya sing suami dhisik atau anaknya suami yang sekarang. Tapi itu hanya kesan kita. Karena hakikatnya wala ya'lamul murada illa bihi illa huwa subhanahu wa ta'ala. Wa ingkang qata'ana wa idza ing qata'a nalikane wis suci apa haiduha, haite perempuan qabla talaqi, sebelum cerai, au ba'dahu atau setelah cerai, fa iya fi awalil umri, ing dalem awale umur, fa inna yang tadiru, maka kemudian nunggu sapa imro'ah hatta takuna, sehingga ono sapa imro'ah ku satan, yaitu orang yang kemudian enggak haid, sumayak tadu, kemudian iddah bisalah sati asurin. Bagaimana kalau kemudian perempuan itu ketika cerai dia suci, maka kemudian dihitung yang paling tidak membebani apa? Haidnya atau sucinya. Mungkin dihitung haidnya, sehingga menjadi hitungannya lebih cepat. Gitu kan? Haidnya berarti haid 1, haid 2, haid 3 selesai. Berarti hanya tidak lebih dari 3 bulan. Tapi kalau dihitung dia suci, kemudian cerai, kemudian dihitung suci, maka kan lebih lama lagi. Lebih dari 3 bulan hitungannya. Itu cara ngitungnya. Bagaimana kalau perempuan tadi tidak haid? Ada toh? Mungkin dia terlalu kecil ketika nikah urung balik, saiki gak ono lah biyen cek sohira, atau nikahnya terlalu sepuh, wis monopause, apa istilahnya monopause ya, monopause baru nikah. Bagaimana kalau itu? Atau tidak haid, enak toh perempuan yang nggak haid. Beberapa kasus ada perempuan itu sebetulnya menunjukkan mungkin tidak sehat ya, atau ada sesuatu. Anak perempuan yang mulai kecil nggak haid sampai nikah juga nggak haid. Biasanya konsekuensinya kemudian, karena haid itu menunjukkan kesuburan. Ketika dia nggak haid kan berarti ada sesuatu di dalam rahimnya yang kalau di dalam anatomi kesehatan mungkin dianggap kurang subur. Biasanya begitu. Wa amas saghiratu, ana penutawi perempuan kecil, alladzi lam takun kang ora ana sapa gira iku kot hadat, haid. Bagaimana kalau perempuan kecil yang belum haid, walati ya isat, atau orang yang kelewat monopause minal haidi litaqaddumiha krana sudah melewati batase bisini dalam umure. Bagi itu tadi kan yang kena dihitung 3 kali suci, 3 kali haid, itu tadi bagi orang yang normal, perempuan normal yang haid. Nah sekarang bagaimana kalau orang sepuh yang sudah nggak haid lagi, atau anak kecil yang belum haid, faidatuhunna, mengkautai idahnya itu salah satu azurin, dihitung 3 bulan. Jadi tidak lagi dihitung 3 suci atau 3 haid, tapi langsung 3 bulan. Min hinitolaki, sejak terjadinya perceraian. Cerainya awal Desember, maka berarti Desember, Januari, Februari. Dihitung gitu. Kan ada toh di dalam kasus balik juga sama. Balik itu kalau perempuan adalah haid. Kalau laki-laki mimpi basah. Bagaimana kalau sampai lama nggak haid? Maka dihitung umur, yaitu 15 tahun. Bagi perempuan, kalau dia nggak haid, mungkin karena ada sesuatu, kemudian tidak haid, maka setelah dia mencapai umur 15 tahun, dia dianggap otomatis balik. Jadi nggak nunggu haid ya. Nggak haid kan nggak balik-balik. Sehingga kalau dia tidak haid, maka dihitung 15 tahun. Begitu juga laki-laki. Laki-laki yang nggak mimpi sampai dewasa, maka dia dihitung 15 tahun. Jadi
Kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan haid. Kalau nggak haid, maka maksimal 15 tahun dia otomatis balik. Kalau tadi iddah tadi, itu bagi perempuan yang haid. Kalau nggak haid, maka dihitung langsung otomatis 3 bulan. Sejak terjadi perceraian. Atau sesuatu yang lain. Min hinat tolaki. Waladi ya'isna, ini ayatnya. Waladi utawi perempuan ya'isna yang telah lewat menopause minal haidi, bagi perempuan yang tidak haid, minisaikum saking kalangan perempuanmu, ini tetaptum namun ragu-ragu sapa sira faidatuhunna. Bagaimana kalau yang tidak haid? Maka Allah kemudian ngasih kepastian. Faidatuhunna mongko idai mereka perempuan yang tidak haid atau menopause tadi, itu salah satu ashurin, 3 bulan. Walati lam yahidna, dan bagi orang-orang yang tidak haid. Itu iddah, hitungan iddah bagi perempuan yang cerai dalam kondisi normal. Kemudian ada perempuan yang cerai tapi belum terjadi hubungan seks, dan perempuan yang menopause. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wal hamilu, utai perempuan yang hamil iku tak tadu nggawi iddah biwat ilhamli sampai melahirkan. Kalau seorang istri kemudian terjadi perceraian atau ditinggal mati, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Kalau dalam usul fikih, kita masih ingat dalam kajian fikih itu ada perceraian yang itu kemarin ya kita bicarakan. Ya udah belum itu? Kayaknya kita pernah membicarakan itu toh. Kitab ini atau ada perceraian yang disebut sebagai bid'ah. Kayaknya ngaji kitab ini ya. Yaitu menceraikan istri ketika hamil atau menceraikan istri waktu haid. Kayaknya ada nggak di sini? Bape. Ada kayaknya. Terjadi perceraian yang ini, yang disebut cerai bid'ah. Kayak di depan terjadi perceraian. Kenapa tidak boleh terjadi perceraian ketika hamil? Karena itu akan membebani perempuan yang hamil. Karena iddahnya itu sampai melahirkan, sehingga sampai melahirkan kan dia tidak bisa nikah. Bahkan tidak, setelah melahirkan ada apa namanya? Setelah wiladah nifas. Nifasnya masih 2 bulan. Coba kalau seorang perempuan kemudian cerai pada waktu dia hamil muda, itu kan sampai 9 bulan plus 2 bulan. Itu kan beban berat bagi istri seorang perempuan. Karena itulah Islam melarang terjadi perceraian ketika istri itu hamil. Itu sebetulnya kan salah satu, gak kayak sinetron, bolak balik cerai, hamil, ini suka peduli. Itu tidak benar. Wal hamilu ya biwatil hamli, sampai batas melahirkan. Mutalakotan, baik terjadi karena perceraian atau mutawafiha, atau mutawafiyah atau ditinggal mati anak saking perempuan. Dawe dasarnya adalah ayat Al-Qur'ani. Wa ulatul ahmali, utai perempuan yang hamil, ajalauna utawi waktu iddae iku ayadokna, sampai ento melahirkan hamalahunna ing hamilnya. Oke, itu yang iddah bagi hamil dan bagi terceraikan. Nah, sekarang waman mongko sapane wong mata kang mati anha saking perempuan, sapa zaujuha suaminya, waya utai perempuan iku ghairu hamilin, tidak hamil, walau qabla duhuli, senajan sebelum terjadi hubungan seks biya kelan perempuan, tak tadu mongko gawe iddah sapa perempuan arba'a ashurin, selama 4 bulan wa asrati ayamin lan 10 hari. Tadi kalau terjadi perceraian suami istri, yang perceraian tadi adalah terjadi sebelum
ada hubungan seks, maka perempuan tadi tidak ada iddah. Iddah itu hanya ketika terjadi hubungan seks. Nah, tapi kalau ada seorang istri ditinggal mati suaminya, baik ditinggal mati tadi setelah melakukan hubungan seks atau tidak, dan dia dalam keadaan tidak hamil, maka iddahnya tetap sama, yaitu 4 bulan 10 hari. Walaupun begitu nikah, bengi akad nikah, terus langsung turu isuke nek gempa mati suaminya misalnya, belum sempat melakukan apa-apa, maka iddahnya tetap 4 bulan 10 hari. Kayak ada tuh kasus kemarin, istri pertama meninggal, begitu meninggal anaknya diperintahno golekno istri baru. Akhirnya begitu 100 hari istri pertama wafat, kemudian dia begitu bengi peringatan 100 hari isuke nikah. Begitu habis nikah, seminggu berikutnya yang suami tadi ditinggal mati istrinya, kemudian nikah baru, ternyata dia meninggal. Berarti kan istrinya itu hanya nikah selama 7 hari dan iddahnya 4 bulan 10 hari. Suwaidah itu akhirnya. Baik terjadi hubungan seks atau tidak, kalau seorang istri ditinggal mati suaminya, maka iddahnya adalah sama, 4 bulan 10 hari. Dasarnya adalah ayat Al-Quran ini, waladzina yutawaffawna minkum, waladzina atau orang-orang yutawaffawna yang meninggal, minkum saking sira kabeh, kalian laki-laki yang meninggal, wayadharuna dan meninggalkan azwajan ing istri, yatarabbasna mongko hendaknya gawe iddah sapa para istri bi anfusihinna kelawan mereka arba'ata asyurin wa asra selama 4 bulan 10 hari. Faida balagna mongko nalikane sedah sampai opo ajaluna waktune perempuan tadi, kalau mereka kemudian setelah iddah 4 bulan 10 hari fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa alaikum ing atase sira fima ing dalem barang faalna kang agawe sapa perempuan fi angkusina kelawan awak dhewe perempuan bil ma'rufi. Maka kemudian kalau mereka sudah iddah 4 bulan 10 hari, maka mereka boleh melakukan sesuatu, artinya boleh nikah lagi atau melakukan kegiatan yang lain. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa yajibu. Oke, itu hitung-hitungan iddah. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh perempuan yang iddah? Wa yajibu lan wajib alal mu'tadati yang ngatasi perempuan yang iddah apa mulazamatul maskan, menetap di rumah. Perempuan yang iddah hendaknya tidak bepergian, menetap di rumah. Suwe loh, lah tinggal mati 4 bulan 10 hari ku suwe. Suwe kan? Masa semester. Loh, bukan masa semester namanya. 4 bulan kan sak semester. Ini jadi ditambah 10 hari. Sampai ujiannya. Semester sampai penilaian. Disuruh, ya tentu nanti ada hal-hal yang diperbolehkan. Jadi prinsipnya disuruh di rumah. Illa idza khafat. Kecuali kalau dia khawatir, ada pengecualian. Prinsipnya disuruh di rumah, tetapi kecuali boleh keluar rumah kalau ada sesuatu. Illa idza khafat nalikana khawatir ala nafsiha ing atase keselamatan dirinya. Au maliha atau keselamatan hartanya. Kecuali kalau ada sesuatu yang bisa ditoleransi sehingga dia harus pindah rumah atau apa. Misalnya min hadafmin, rumahnya roboh. Ini rumahnya wis expired, takut rumahnya roboh, maka pindah rumah silahkan. Au harokin, utawa kebakaran. Ini musim kemarau, kita khawatir rumah kobong, terus pindah rumah. Au lususin, atau pencurian. Rumahnya mungkin rumah Anda dewean, aduh tonggone. Kalau nggak wani Ustaz, biasanya duluan bapaknya nggak ada, saya nggak berani kalau tidur sendiri, maka boleh pindah ke tempat lain. Faskotin, atau terjadi sesuatu yang peristiwa yang fasik. Fasik itu peristiwa yang tidak etis, pencabulan misalnya. Kalau saya di sini saya khawatir diganggu orang, itu maka boleh pindah.
au ta'adzab atau merasa tersakiti minal jironi saking tonggone. Kula teng mriki dhewean, tonggo-tonggo itu kayaknya enggak care, merasa khawatir terganggu oleh lingkungan, maka boleh pindah yang tempat yang lain. Au min aqaribi zaujiha, atau kalau ini bagi istri yang masih serumah dengan mertua dan saudara. Misalnya belum punya rumah sendiri, kayak Anda misalnya nikah nganten anyar, biasanya kan kita apa istilahnya? Mangan, minum, melu mertua itu apa? MP itu ya. Karena tahu istilahnya mangan, minum, turu, melu mertua pokoknya. Rumah jadi satu dengan keluarga. Ternyata kemudian suami yang diikuti ternyata meninggal, dan kita khawatir ketika kita sudah tidak ada suami itu terganggu oleh kerabat suami almarhum, maka boleh pindah karena prinsipnya kan keselamatan. Yang kene kok adik suami lanang dan dulu mantannya merasa nggak nyaman. Sebetulnya saya itu kan suka adiknya, tapi dinikahkan dengan kakaknya. Itu akhirnya merasa tersakiti oleh aqaribi zauji au ihtajat, atau karena dia butuh ila sira isain untuk beli sesuatu. Bolehlah kalau ke toko tuku apa boleh. Au yabiu au baihi, atau menjual. Wala naiban, dan tidak ana wakil lah maring wala hadimin, dan tidak ada pembantu. Prinsipnya orang perempuan yang iddah itu harus di rumah, tapi dia boleh keluar rumah kalau ada sesuatu yang kemudian bisa ditoleransi. Misalnya takut kebakaran, takut kobongan, takut pencurian, takut perilaku cabul yang terjadi di rumah atau yang lain, maka dia boleh keluar rumah atau pindah ke tempat lain. Wala ba'sa, boleh juga tidak apa-apa bihurujiha kelan metune keluare istri yang iddah tadi lailan waktu malam jalan-jalan boleh nggak? Boleh. Li ziaratil ahli, untuk silaturahmi ke keluarga boleh. Karena kadang ditinggal mati suami atau cerai sama suami kan kadang butuh penguatan ya, meneng nang omah tambah ngkel toh. Sekali-kali jalan-jalan ke keluarga, silaturahmi ke keluarga, tonggo boleh, walaupun bahkan malam hari. Li ziaratil ahli, untuk silaturahmi boleh. Wal jironi, lan ke tetangga boleh. Walil hadisi ma'hum, mungkin ngumpul-ngumpul bersama mereka juga boleh. Ikut PKK, ikut apa. Mbak saman kok wis metu padahal urung 4 bulan, ya enggak apa-apa. Kalau di sini boleh. Walil hadisi mahum, ngumpul-ngumpul bersama keluarga, tetangga, boleh. Idza aminat, nalikane merasa aman al fitnata ing fitnah. Jadi yang penting kita dipastikan tidak akan terjadi rasan-rasan gosip yang enggak baik untuk kita yang ngelakoni iddah. Tetapi walaya juzu, tidak boleh opal mabitu nginep indahum. Nggak boleh nginep di sana karena khawatir sesuatu yang nggak baik. Wa ala yakhruja, tetapi juga tidak boleh keluar fiti jarotin yang dalam ikut dagangan, mungkin ke mana gitu ya. Ini Malang kemudian masa iddah ikut ke Jakarta, jadi urusan dagang bisnis, itu yang nggak boleh. Wala fiti jarotin wala zairaatin, jual beli dan ziroah, kegiatan-kegiatan ekonomi. Madama, tapi tadi madama selagi ono indah ono sandingi mar'ah apa barang yakfiha kang mencukupi apa maha ing mar'ah. Jadi begini, berarti tidak boleh keluar untuk dagang, untuk bisnis adalah selama perempuan itu punya modal untuk kehidupannya. Tapi kalau misalnya Anda begini, Ustadz, saya ditinggal mati suami atau cerai, kemudian saya itu guru dan saya harus ngajar, gak mungkin kemudian saya harus di rumah 4 bulan, maka berarti boleh.
nggak boleh tadi kan kalau kemudian ada kecukupan ekonomi. Sementara kalau Anda jadi guru kan Anda harus tugas ngajar macam-macam. Maka bergabung oke lah, mungkin biasanya sampai berapa hari? 7 hari atau mungkin 40 hari atau berapa lah. Tidak kemudian seorang istri cerai atau tinggal mati, kemudian tinggal mati misalnya, berkabungnya 4 bulan 10 hari, kan nggak ngantor sak semester. Padahal Anda punya mahasiswa yang harus, itu kewajiban kita, maka berarti boleh keluar ke kampus, tapi tetap di dalam ke kampus pakai pakaian yang sederhana, dan itu kan prinsipnya, karena kelihatan kabung, bukan kok di kampus duantan menor. Nah, itu yang nggak benar. Jadi artinya perempuan yang iddah boleh keluar untuk mencari nafkah kalau memang dia tidak ada orang yang menanggung beban hidupnya. Berarti boleh keluar untuk kehidupan, karena itu juga kewajiban dia. Oke, saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. Rabbana anfa'na biha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.